They shine so bright, you might go blind. Blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. I am my price, don't it look nice? You look nice, don't you? I bet we could roll out. When I show up, I'ma show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now. Take a look what I started. Knew it right when I found it. Eyes on me 'cause I got it. I got it. Do what I want, it's my party. Hai guys, di sini saya akan memperkenalkan terkait hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Bisnis adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah, atau individu dan juga industri. Adapun pengusaha atau entrepreneur yaitu orang-orang yang mampu menciptakan bisnis atau usaha. Ada juga industri yaitu yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi keinginan atau kepuasan konsumen. Industri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, industri manufaktur, yaitu perusahaan yang mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai tambah bagi konsumen. Ada juga industri jasa, yaitu perusahaan-perusahaan individu atau pemerintah yang menawarkan produk yang tidak berwujud tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Pembelian produk jasa tidak memberikan kepemilikan bagi pembeli atau pemakainya. Adapun macam-macam bisnis yaitu memproduksi barang atau jasa, perdagangan ekspor-impor, pengangkutan dalam atau luar negeri, pergudangan, pembelanjaan, perbankan, tempat hiburan, telekomunikasi dan informasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Sistem perekonomian yang pernah ada di dunia. Yang pertama, merkantilisme. Negara berusaha mendapatkan emas sebanyak-banyaknya melalui perdagangan luar negeri. Anggapan paham ini bahwa perdagangan adalah sumber kekayaan. Yang kedua yaitu kapitalisme. Dalam sistem perekonomian ini, seseorang bebas untuk memiliki kekayaan, memiliki perusahaan, bersaing secara bebas dalam pasar, dan seseorang bebas memilih dan mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. 3. Komunisme. Perekonomian komunisme dikatakan ekonomi pemerintah yang bersifat totaliter atas keputusan ekonomi yang dibuat. Hak milik seseorang dihapuskan, semua masyarakat adalah karyawan negara, dan kebebasan politik diawasi negara secara ketat. Keempat yaitu fasisme. Dulu sistem ini ada di Italia. Di samping merupakan bentuk pemerintahan atau diktator, fasisme juga merupakan bentuk perekonomian. Dalam fasisme yang seringkali disebut negeri usaha, pemerintah memiliki semua industri. Yang kelima, sosialisme. Di negara-negara yang menganut paham sosialisme, pemerintahannya bersifat demokrasi. Seseorang secara relatif bebas untuk memilih usaha atau pekerjaan yang diinginkan. Tetapi pemerintah turut campur tangan dengan menguasai perusahaan-perusahaan yang vital bagi kepentingan rakyat. 6. Demokrasi ekonomi. Perekonomian Indonesia cenderung menuju sistem perekonomian sosialis, tetapi dengan mendasarkan diri pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pasal 23, 27, 33, dan 34 UUD 1945 menjadi ciri dari penerapan demokrasi ekonomi Indonesia. Menurut pasal-pasal tersebut, demokrasi ekonomi di Indonesia mengandung ciri-ciri sebagai berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Sumber-sumber kekayaan negara dipergunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. 5. Warga negara memiliki kebebasan di dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki, serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan rakyat. 7. Potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. 8. Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Melihat ciri-ciri di atas, maka terlihat bahwa perekonomian di Indonesia memelihara keseimbangan antara sosialisme dan kapitalisme murni. Sistem perekonomian di Indonesia menghindari 3 hal ini, yaitu 1. Adanya penghisapan manusia atas manusia seperti yang terdapat dalam sistem perekonomian kapitalisme. Kedua yaitu adanya sistem etatisme inisiatif dan daya kreasi masyarakat dimatikan oleh negara. Yang ketiga, adanya sistem monopoli pemusatan kekuasaan ekonomi pada kelompok. Pelaku-pelaku dalam bisnis 1. Pemilik, 2. Manajer, 3. Tenaga kerja, 4. Konsumen. Sumber-sumber ekonomi yaitu juga faktor-faktor produksi yang mampu menghasilkan barang atau jasa untuk memuaskan keinginan konsumen. Faktor-faktor produksi dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Tanah dan sumber daya alam. Yang kedua, tenaga kerja. Ketiga, modal. Keempat, skill atau kewirausahaan. Adapun tujuan perusahaan, yang pertama, tujuan ekonomis, yaitu untuk mencari laba dan mempertahankan eksistensinya. Yang kedua, tujuan sosial. Perusahaan diharapkan untuk memperhatikan keinginan investor, karyawan, penyedia faktor-faktor produksi, maupun masyarakat luas. Kedua tujuan tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memberikan kepuasan kepada keinginan konsumen atau pelanggan. Perusahaan sebagai suatu sistem. Sistem adalah kesatuan atau unit yang terdiri dari sub-sub-unit yang saling bekerja sama atau saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai tujuan tertentu. Perusahaan merupakan suatu sistem karena dalam mencapai tujuannya, perusahaan tersebut melibatkan unsur-unsur yang ada di perusahaan itu sendiri, maupun unsur-unsur dari luar perusahaan. Adapun sifat sistem perusahaan yaitu kompleks, suatu kesatuan, berjenis, saling bergantung, dan juga dinamis. Lingkungan perusahaan. Lingkungan umum atau eksternal dibedakan menjadi 2, yaitu eksternal makro dan juga eksternal mikro. Eksternal makro yaitu politik atau stabilitas perekonomian negara. Yang kedua, hukum atau peraturan perundang-undangan. Ketiga, sosial budaya atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Keempat, perekonomian atau tingkat pendapatan masyarakat. Kelima, pendidikan, yaitu penyedia SDM yang handal. Yang keenam, teknologi, yaitu menghasilkan barang-barang yang berkualitas. Ketujuh, yaitu demografi atau jumlah penduduk. Eksternal mikro, yaitu supplier atau pemasok yang mempengaruhi kelancaran produksi. Adapun konsumen, yaitu para pelanggan, pesaing atau rekan usaha. Lingkungan khusus atau internal, yaitu ada tenaga kerja, peralatan mesin, permodalan, dan sistem informasi dan administrasi. Adapun pertanggungjawaban perusahaan yaitu kepada investor, tenaga kerja, konsumen, perantara, pemerintah, penyedia, pesaing, lembaga penelitian, dan juga lingkungan. Baik, saya Lutfia Sada Salsabila. Di sini saya akan menerangkan tentang mendirikan perusahaan. Perseroan terbatas, yaitu PT, memohon akte notaris, itu adalah yang pertama. Agar PT diakui oleh pemerintah dan masyarakat umum, maka harus mempunyai akte notaris. Didaftarkannya ke Dinas Perekonomian untuk memiliki izin tempat usaha, yaitu situ, dengan dilampiri berbagai macam surat lainnya. Didaftarkan ke Kanwil Perindustrian atau Kanwil Perdagangan untuk mendapatkan izin usaha dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri. Dilampiri akte pendirian perusahaan, tanda izin tempat usaha, situ, daftar alat-alat
yang digunakan adapun surat permohonan izin usaha tersebut rangkap 3 dan yang asli diberi materai. Izin usaha dagang digolongkan usaha dagang kecil yaitu golongan C, usaha dagang menengah yaitu golongan B, usaha dagang besar yaitu golongan A. Penggabungan perusahaan. Penggabungan vertikal integral merupakan bentuk penggabungan antara perusahaan yang dalam kegiatannya memiliki tahapan produksi yang berbeda. Penggabungan horizontal paralelisasi bentuk penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bekerja pada jalur atau tingkatan yang sama. Penggabungan ini bisa jadi untuk aliansi strategi atau untuk menekan persaingan. Istilah-istilah lain dalam pergabungan perusahaan yaitu ada holding company, yang kedua ada kartel, yang ketiga ada joint venture, yang keempat adalah merger. Holding company yaitu perusahaan yang berbentuk corporation yang menguasai sebagian besar saham dari perusahaan lain. Dalam hal ini, status perusahaan lain akan menjadi anak perusahaan dan kebijakan perusahaan dipengaruhi oleh perusahaan induk, yaitu holding. Membentuk holding company. Terbentuknya holding company dapat melalui berbagai cara. Seperti akuisisi, dalam suatu perusahaan mengambil alih dalam membeli perusahaan lain yang sudah lama berdiri, itu disebut akuisisi. Dengan akuisisi ini akan lebih memperlancar jalannya usaha karena perusahaan yang sudah lama berjalan dan sudah mempunyai pasar sasaran dan langganan. Yang kedua itu ada menyerahkan kepemilikan perusahaan kepada suatu perusahaan, melepaskan unit usaha menjadi perusahaan baru yang berdiri sendiri. Misalnya, suatu perusahaan besar melepaskan unit usaha menjadi unit yang berdiri sendiri. Mendirikan perusahaan baru. Karena demikian besarnya modal yang ada pada perusahaan holding, maka holding ini dapat saja mendirikan perusahaan baru. Faktor pendorong berdirinya holding company. Beberapa faktor yang mendorong didirikannya bentuk holding ini adalah masalah perencanaan pajak, bisnis sinergi. Bisnis sinergi merupakan beberapa anak perusahaan yang berada di bawah satu induk akan berusaha masing-masing dan saling bekerja sama, sehingga akan menimbulkan sinergi yang luar biasa dalam mendatangkan keuntungan dan perluasan. Aliansi strategis. Holding sudah mempunyai satu tujuan yang akan dicapai dengan membuat anak-anak perusahaan. Maka tujuan itu akan mudah dicapai terutama dalam strategis. Pemupukan modal adalah akan lebih mudah terlaksana karena banyaknya perusahaan anak yang dikuasai. Kartel merupakan bentuk kinerja sama. Bentuk kerjasama perusahaan yang didasarkan atas perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Kartel harga ditetapkan harga minimum ini dapat dibuat mencakup daerah regional ataupun internasional. Kartel produksi ialah menetapkan cara produksi untuk anggota-anggota. Dan jika produksinya lebih, dikenakan denda. Produksinya lebih, dikenakan denda, tetapi bila kurang diberi subsidi. Kartel daerah rayon adalah pembagian wilayah penjualan dibagi-bagi antara anggota kartel. Keuntungan dan kelemahan kartel. Keuntungan, harga dapat dikuasai dan stabil, laba dapat terjamin, perusahaan masih bebas berdiri, dan adapun kelemahannya yaitu jika tidak diatur dalam perundang-undang bentuk harga, kartel ini menjurus ke arah monopoli yang akan merugikan masyarakat. Joint venture. Joint venture, istilah yang berasal dari bahasa asing, adalah berusaha bersama-sama. Joint venture menurut ekonomi, perusahaan adalah suatu bentuk gabungan antara dua pihak atau lebih yang mengumpulkan modal untuk mendirikan badan usaha dengan perjanjian tertentu. Istilah-istilah yang hampir sama dengan joint venture adalah production sharing, merupakan suatu bentuk kerjasama atau gabungan badan usaha yang mengatur tentang pembagian hasil, dan dalam production sharing adalah gabungan daripada badan usaha untuk bekerja sama dengan bagi hasil. Misalnya usaha bagi hasil antara Pertamina dan Caltex dan Shell dalam pertambangan minyak di Pekanbaru dan Pelaju, Palembang. Kontrak kerja. Kontrak kerja merupakan suatu gabungan antara dua pihak dalam melakukan sesuatu perusahaan, tetapi satu pihak tidak secara langsung bekerja dengan pihak lain
dalam menangani dan menjalankan suatu badan usaha dan perusahaan. Merger merupakan salah satu bentuk kerjasama atau bentuk penggabungan kombinasi konsolidasi antara dua ataupun lebih dari perusahaan yang usahanya sejenis karena adanya persamaan kepentingan dan bertujuan untuk memperkuat kedudukan dan stabilitas perusahaan. Yang berikutnya adalah akuisisi. Akuisisi adalah pengembali alihan sebagian saham perusahaan oleh perusahaan lain dan perusahaan yang mengambil alih menjadi holding dengan perusahaan yang diambil alih menjadi anak perusahaan dan tetap beroperasi sendiri dengan penggantian nama ataupun dengan kegiatan perusahaan tersebut. Hai guys, sini saya akan menjelaskan mengenai produksi dan manajemen produksi. Produksi adalah suatu kegiatan bisnis yang menggunakan orang dan mesin untuk mengubah material menjadi produk yang dapat dijual. Sedangkan proses produksi yaitu cara, metode, atau teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang, jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang ada. Manajemen produksi adalah pekerjaan mengkoordinasi dan mengendalikan semua kegiatan yang diperlukan untuk membuat suatu produk sesuai dengan yang direncanakan. Proses penciptaan dan penambahan kegunaan atau faedah tersebut terbagi ke dalam beberapa bentuk. Pertama, faedah bentuk. Misal rotan dari hutan setelah diproses maka akan dibentuk menjadi tas, meja, kursi, dan lain-lain. 2. Faedah waktu. Jasa pergudangan yang dalam hal berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang. Dengan menyimpan barang yang dibeli sekaligus dalam jumlah tertentu, maka dengan adanya perbedaan waktu, barang tersebut nilai atau manfaatnya menjadi meningkat. 3. Faedah tempat. Jasa transport dengan berpindahnya produk dan suatu kota atau daerah ke daerah lain maka akan tercipta faedah tempat. Misalnya buah-buahan dan sayuran dibawa dari desa ke kota yang harganya relatif lebih tinggi. 4. Faedah milik. Usaha perdagangan dengan adanya pemindahan hak milik dari pedagang ke pembeli maka akan terdapat faedah yang lebih tinggi. Menurut sifat proses produksi, pengolahan produk dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Proses ekstraktif. Produksi mengambil bahan-bahan langsung dari alam. Proses ini terdapat dalam industri produk dasar, contohnya pertambangan. 2. Proses pabrikasi atau proses pengumbahan, yaitu suatu proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi dalam bentuk yang lain. Contohnya perusahaan mobil, tas, dan lain-lain. Ketiga, proses analitik. Proses ini memisahkan suatu bahan menjadi beberapa macam bahan yang mirip dengan bentuk aslinya. Contohnya, minyak bumi bisa menjadi bensin, solar, dan lain-lain. 4. Proses sintetik. Suatu proses perkombinasian beberapa bahan ke dalam satu bentuk produk dan produk akhir akan sangat berbeda dengan bentuk aslinya karena ada perubahan fisik atau kimia. 5. Proses perakitan dilakukan dengan cara menggabungkan komponen-komponen sehingga menjadi produk akhir, di mana produk akhir tersebut terdiri dari bagian komponen yang saling berhubungan. 6. Proses penciptaan jasa-jasa administrasi, contohnya lembaga konsultasi dalam bidang administrasi keuangan. Pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan mencakup masalah keseimbangan antara jumlah persediaan yang memadai dengan biaya-biaya persediaan yang muncul, seperti biaya pembelian dan biaya penyimpanan. Bagian pembelian bertanggung jawab terhadap 1. Atas pembelian bahan agar rencana operasi dapat dipenuhi secara efisien. 2. Atas usaha untuk mengikuti perkembangan bahan baku baru yang lebih menguntungkan, misalnya dalam hal desain dan harga. Ketiga, untuk meminimumkan investasi atau meningkatkan perputaran bahan baku dengan cara penentuan skedul arus bahan ke dalam pabrik yang tepat. 4. Untuk memelihara bahan yang telah dibeli, sekaligus bertanggung jawab atas persediaan bahan dalam pengendaliannya. Secara umum, tugas bagian pembelian adalah
melaksanakan pembelian bahan atau barang untuk penggantian dan penambahan fasilitas produk, dan juga pembelian bahan baku perusahaan. Persediaan akan dapat memperlancar operasi perusahaan sehari-hari, terutama bagi perusahaan yang jauh dari lokasi bahan baku dan jauh dari konsumen. Persediaan bahan mentah maupun bahan jadi dapat berguna untuk 1. Menghilangkan resiko dari material yang kualitasnya kurang baik sehingga harus dikembalikan. 2. Memperkecil resiko keterlambatan datangnya barang yang disimpan. 3. Untuk mempertahankan stabilitas organisasi, perusahaan atau menjamin kelancaran arus produksi. 4. Untuk mencapai efisiensi penggunaan mesin. 5. Memberikan pelayanan kepada langganan dengan sebaik-baiknya pada setiap saat. Persediaan yang terlalu besar kurang menguntungkan sebab dana yang tertanam dalam persediaan merupakan dana yang menganggur. Akibatnya, perusahaan harus mengeluarkan biaya modal. Dapat menimbulkan kerusakan pada bahan yang disimpan. Perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya penyimpanan yang besar, seperti asuransi bahan, sewa gudang, dan biaya pemeliharaan. Tapi, bila jumlah persediaan terlalu kecil, juga bisa mengakibatkan terganggunya proses produksi, sehingga produk jadi akan terlambat sampai ke tangan konsumen, sehingga keuntungan dapat hilang. Terlalu sering dilakukan pemesanan bahan persediaan sehingga perusahaan harus banyak mengeluarkan biaya pemesanan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besar kecilnya persediaan yaitu 1. Besarnya persediaan minimal, yaitu persediaan yang harus selalu ada untuk menjaga kelancaran proses produksi. 2. Jumlah produk yang akan dibuat atau dijual oleh perusahaan. 3. Adanya resiko kerusakan barang di gudang. 4. Perkiraan tentang harga. Economic Order Quantity atau EOQ adalah kualitas optimal persediaan yang harus dibeli dan dipesan, atau dengan kata lain EOQ merupakan jumlah setiap kali pembelian bahan yang ekonomis. Dengan demikian akan timbul dua kelompok biaya. 1. Biaya perusahaan atau biaya pesanan. 2. Biaya penyimpanan. Biaya pesanan atau ordering cost atau setup cost. Biaya ini meliputi semua biaya mulai dari mengadakan persiapan pesanan sampai dengan barang yang dipesan datang. Sifat dari biaya ini adalah relatif konsisten, tidak tergantung besarnya jumlah barang yang dipesan. Jadi semakin tinggi frekuensi pemesanan, maka biaya ini akan semakin besar, termasuk ke dalam biaya pemesanan yaitu biaya untuk mempersiapkan pemesanan, biaya mengirim atau menugaskan karyawan untuk melakukan pemesanan, biaya yang terjadi pada saat penerimaan bahan yang dipesan, biaya penyelesaian pembayaran pemesanan, biaya penyimpanan di gudang atau inventory carrying cost. 1. Biaya sewa gudang. 2. Biaya pemeliharaan bahan. 3. Biaya asuransi bahan. 4. Biaya kerusakan bahan baku dalam penyimpanan. Dengan melihat sifat-sifat kedua jenis biaya tersebut, dapat dikatakan bahwa jumlah pesanan yang paling ekonomis akan terletak di antara kedua batas, yaitu pada saat jumlah biaya pemesanan sama dengan jumlah biaya penyimpanan, dan atau jumlah biaya penyimpanan dan biaya pemesanan selama satu periode adalah paling rendah. Rumus EOQ yaitu sebagai berikut. Untuk menjaga agar kelancaran proses produksi tidak terganggu yang disebabkan karena keterlambatnya pesanan tiba, maka diperlukan adanya persediaan pengamanan atau safety stock. Dan di samping itu, sebelum bahan habis dipakai, harus sudah dilakukan pemesanan kembali. Yang dimaksudnya agar pada saat pemesanan datang, persediaan bahan pasti berada atau tepat di atas persediaan pengaman. Titik di mana harus dilakukan pemesanan kembali disebut reorder point atau EOP. Lead time atau tenggang waktu adalah waktu yang dibutuhkan sejak pemesanan barang sampai barang yang dipesan itu datang. Untuk menghitung ROP dapat ditentukan dengan cara menentukan jumlah penggunaan selama lead time ditambah dengan besarnya safety stock.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai barang atau produk. Barang atau produk adalah suatu sifat yang kompleks, baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, serta prestise dan pelayanan perusahaan dan pengecer, yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen atau pemakainya. Produk, biasanya sebuah produk itu diputuskan berdasarkan merek atau brand. Merek atau brand adalah suatu nama, istilah simbol, atau desain atau kombinasinya sebagai untuk memberi tanda pengenal barang atau jasa dari seorang penjual untuk membedakannya dari barang-barang yang dihasilkan oleh pesaing. Tanda merek, merek dagang, serta hak milik. Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Prinsip dalam penentuan harga adalah menitikberatkan pada kemampuan pembeli untuk harga yang telah ditentukan dengan jumlah yang cukup untuk menutup ongkos-ongkos produksi dan menghasilkan laba. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Yang pertama, keadaan perekonomian. Pada periode resesi, misalnya merupakan suatu periode di mana harga berada pada suatu tingkat yang lebih rendah. Perubahan kurs juga merupakan contoh lainnya. Kenaikan harga khususnya barang dari luar negeri pun tidak dapat dihindari. Yang kedua, permintaan dan penawaran. Jika tingkat harga rendah, maka permintaan pun menjadi besar. Sebaliknya, dengan permintaan, harga yang tinggi mendorong jumlah yang ditawarkan lebih besar. Yang ketiga, persaingan. Keempat, daya beli masyarakat. Lalu yang terakhir, kelima, yaitu pengawasan pemerintah. Metode penetapan harga. 1. Cost plus pricing. Harga biaya plus produk dapat dihitung dengan rumus biaya total plus margin sama dengan harga jual. Biaya total di sini adalah seluruh biaya per unit dan margin adalah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki. 2. Markup pricing. Pedagang yang membeli barang dagangan akan menentukan harga jual setelah menambah harga beli dengan sejumlah markup. Rumusnya, harga beli plus markup sama dengan harga jual. Markup ini merupakan kelebihan harga jual di atas harga belinya. 3. Break-even pricing. Rumus harga, biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Yang keempat, penetapan harga dalam hubungan dengan pasar. Penjual atau perusahaan dapat menentukan harga sama dengan tingkatan harga pasar agar dapat ikut bersaing, atau dapat juga ditentukan lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkatan harga dalam persaingan. Ada beberapa strategi penetapan harga. Yang pertama adalah penetapan harga psikologis, yang kedua price leaning atau skimming price, yang ketiga penetapan harga geografis, yang keempat potongan pembelian atau potongan harga. Penetapan harga psikologis. Kebijakan ini biasanya digunakan untuk penjual barang pada tingkat pengecer. Price leaning atau skimming price lebih banyak digunakan oleh pengecer daripada pedagang besar atau produsen. Penjual menentukan beberapa tingkat harga pada semua barang yang dijual. Penetapan harga geografis. Penjual harus mempertimbangkan ongkos angkut atau ongkos kirim untuk barang-barang yang disampaikan kepada pembeli. Dan ada juga potongan tunai, adalah potongan yang diberikan kepada pembeli atas pembayaran rekeningnya pada suatu price atau mereka melakukan pembayaran tepat waktu. Potongan musiman adalah potongan yang diberikan kepada pembeli yang melakukan pembelian di luar musim tertentu. Selanjutnya adalah saluran distribusi. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen. Tingkat saluran: produsen konsumen, produsen pengecer konsumen, produsen pedagang besar pengecer konsumen, produsen agen pedagang besar pengecer konsumen. Lalu ada perantara. Perantara adalah individu lembaga bisnis yang beroperasi di antara produsen dan konsumen atau pembeli industri, seperti pedagang besar, pengecer, dan agen. Manfaat adanya perantara adalah penyediaan alat dan jasa reparasi, kegiatan promosi dan informasi, penyimpanan produk, serta penyortiran, pembungkusan, dan pengepakan produk. Yang terakhir ada jumlah perantara dalam saluran.
Produsen menentukan saluran distribusi yang akan dipakai untuk ditempatkan sebagai perantara pada tingkat perdagangan besar atau perdagangan eceran. Produsen mempunyai 3 alternatif yang dapat ditempuhnya, yaitu yang pertama ada distribusi intensif. Barang yang biasa disalurkan melalui distribusi intensif adalah barang konsumsi jenis convenient dan barang jenis industri perlengkapan operasi atau barang-barang standar lainnya. Lalu yang kedua ada distribusi selektif. Distribusi selektif biasanya digunakan untuk memasarkan barang baru, barang shopping atau barang spesial, dan barang industri jenis peralatan ekstra. Sampai di sini untuk penyampaian materi barang atau produksi. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Perkenalkan, saya Caca Prastian dengan NPM 0221-23124 akan menyampaikan materi tentang strategi pendanaan usaha. Aliran dana atau yang disebut cash flow yang terjadi dalam suatu perusahaan merupakan aliran keluar masuknya dana atau kas yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Dana yang masuk ke dalam perusahaan merupakan dana yang berasal dari sumber dana perusahaan, baik sumber internal maupun sumber eksternal. Sedangkan dana yang keluar dari perusahaan merupakan dana operasi atau kerugian perusahaan. Strategi pendanaan suatu perusahaan dibuat dengan pertimbangan sebagaimana membentuk struktur pendanaan yang dapat meminimalkan biaya modal atau cost of capital. Sebagaimana diketahui, sumber pendanaan di dalam perusahaan mengandung biaya modal, diantaranya adalah hutang yang mengandung biaya berupa bunga dan ekuitas, seperti saham yang juga mengandung biaya yang berupa dividen. Kombinasi sumber biaya yang ada di perusahaan sering disebut bauran pendanaan. Struktur yang membentuk komposisi bauran pendanaan hutang, jangka panjang, dan modal sendiri disebut dengan struktur modal. Strategi struktur modal menjadi penting karena dalam memilih apakah perusahaan menggunakan utang atau ekuitas, membawa konsekuensi terhadap risiko dan return. Jika perusahaan menggunakan utang, maka perusahaan akan mendapat keuntungan yang berupa penghematan pajak atau tax saving. Trade-off teori menyatakan bahwa perusahaan akan menggunakan hutang. Hutang akan memberikan tax saving tetapi hanya sampai titik tertentu, dan setelahnya akan menimbulkan biaya financial distress dan biaya keagenan atau agency cost, yang mengakibatkan turunnya nilai perusahaan. Financial distress atau tekanan keuangan muncul karena penggunaan utang yang berlebihan dalam struktur modal perusahaan, yang pada akhirnya akan dapat mengakibatkan risiko kebangkrutan. Teori static trade-off muncul karena penggabungan teori Modigliani, Melier, yang memasukkan biaya kebangkrutan dan biaya agensi. Hal ini mengindikasikan adanya trade-off antara penghematan pajak dari utang dan biaya kebangkrutan. Semakin besar proporsi utang, maka semakin besar perlindungan pajak yang diperoleh. Di sisi lain, semakin besar proporsi utang, maka semakin besar biaya kebangkrutan yang mungkin timbul. Sumber-sumber pendanaan usaha yaitu 1. Dana pribadi, 2. Dana dari sistem gadai, 3. Pinjaman kepada lembaga non-formal, 4. Bermitra atau berpartner, 5. Hibah, 6. Pinjaman ke lembaga non-bank, 7. Pinjaman ke bank, 8. Pinjaman ke pasar modal. Selain itu, terdapat pula jenis sumber dana berdasarkan waktunya, yakni 1. Pembiayaan jangka pendek. Jenis pembiayaan ini digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari yang wajib dikembalikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pembiayaan jangka panjang.
Dana yang didapat perusahaan untuk berbagai keperluan jangka panjang, perusahaan kreditor, investor, pemilik perusahaan, dananya dapat dikembalikan dalam tempo waktu lebih dari setahun, seperti laba ditahan. Di sini ada beberapa contoh pendanaan, yaitu 1. Dana investor merupakan sumber dana dari pihak eksternal yang tertarik berinvestasi pada bisnis atau usaha yang sedang dan atau akan dijalankan. Yang kedua, dana supplier merupakan sumber dana yang tidak secara langsung terlihat sebagai fisik uang, namun sumber dana dari supplier berupa fasilitas tempo pembayaran yang lebih panjang. Yang ketiga, dana lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang dimaksud dapat berupa bank ataupun lembaga-lembaga pembayaran lainnya. Dalam kriteria risiko, maka keempat sumber pendanaan ini dikelompokkan menjadi 1. Low risk atau dana internal, 2. Low medium risk, dana supplier, yang ketiga medium, dana lembaga keuangan, yang keempat medium high risk, dana investor berupa saham dan investasi. Langkah dan strategi pendanaan. Strategi pendanaan modal kerja suatu badan usaha hendaknya dibuat dengan mempertimbangkan struktur pendanaan sehingga meminimalisir beban cost of fund atau biaya dana. Setiap pengurus maupun pemilik badan usaha, milik desa atau BUMDes pasti menginginkan kelembagaan mereka tumbuh berkembang serta menghasilkan keuntungan yang direncanakan sesuai rencana kerja dan anggaran. Berikut ada pendanaan modal kerja antara lain 1. Pinjaman modal kerja dari perbankan, 2. Profit sharing atau bagi hasil dengan para investor, yang ketiga kredit supplier, yang keempat setoran penumpukan modal, yang kelima penawaran saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvira Barsono dengan NPM 0221230079. Di sini saya akan membawakan materi berkaitan dengan bisnis modern. Bisnis modern adalah bisnis yang saat ini sedang berkembang dengan realita yang sangat kompleks. Bisnis modern ini sama seperti bisnis pada umumnya, yaitu bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba dengan cara menyediakan barang atau jasa untuk memperbaiki taraf hidup dan memenuhi kebutuhan konsumen. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi dan menentukan suatu kegiatan bisnis. Yang pertama, ada organisatoris manajerial, yang kedua, ada politik sosial kultural, dan yang ketiga, ada ilmiah psikologis. Bisnis sebagai kegiatan sosial disoroti oleh 3 sudut pandang. Yang pertama ekonomi, yang kedua sudut pandang moral, dan yang ketiga sudut pandang hukum. Bisnis modern mempunyai 2 kepentingan. Yang pertama kepentingan keuntungan. Keuntungan ini dalam bentuk uang yang dihasilkan melalui kegiatan suatu bisnis. Lalu yang kedua kepentingan interaksi sosial. Interaksi sosial antar manusia menjadikan kegiatan bisnis ini lebih ekonomis. Selanjutnya ada ciri-ciri bisnis modern. Ada 3 ciri-ciri bisnis modern. Yang pertama adalah spesialisasi. Spesialisasi merupakan penjualan barang-barang tertentu seperti toko elektronik alat rumah tangga, toko sepatu, toko butik, dan lain sebagainya. Ciri bisnis modern yang kedua adalah saling ketergantungan. Karena bisnis sekarang sudah bergerak di bidang tertentu, maka suatu perusahaan bergantung kegiatannya kepada perusahaan lainnya. Ciri-ciri bisnis modern yang ketiga adalah produksi massal. Produksi massal merupakan proses produksi dalam jumlah yang besar dan secara terus-menerus. Produksi massal ini dikatakan dapat memberikan keuntungan kepada pengusaha dikarenakan adanya efisiensi dalam penggunaan faktor produksi.
Di era modern ini, apakah para pemula bisnis akan mampu bersaing dengan bisnis lainnya yang sangat kompetitif? Para pemula bisnis tentu saja bisa saling bersaing di dunia bisnis yang sangat kompetitif seperti sekarang. Berikut tips mudah untuk membangun usaha bisnis Anda. Yang pertama, ada membuat website bisnis. Anda bisa mendapatkan kreativitas untuk usaha Anda. Jika bisnis Anda tidak mempunyai website, masyarakat bisa saja menjadi konsumen potensial. Sebaiknya ketika Anda sudah memiliki website, Anda dapat mendesain ulang tampilan agar terlihat lebih profesional. Jadi bisa memberikan tingkat kepercayaan yang lebih besar terhadap bisnis yang Anda kelola. Selanjutnya ada mendaftarkan lokasi bisnis. Cara ini dapat dilakukan dengan mendaftarkan usaha ke Google Bisnisku. Google Bisnisku menjadikan usaha seseorang akan mudah dicari dan dilihat oleh semua orang. Layanan Google Bisnisku juga menyediakan review secara gratis. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dijual. Yang ketiga ada memanfaatkan medsos atau media sosial. Salah satu kunci efektif yang bisa Anda lakukan yaitu dengan memanfaatkan media sosial untuk menjual produk Anda. Di zaman digital ini, Anda bisa mengakses banyak informasi dan produk hanya dengan membuka ponsel. Kebanyakan dari masyarakat Indonesia bahkan mendapatkan informasi tersebut dengan menggunakan media sosial. Media sosial yang bisa digunakan pada zaman sekarang adalah Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan lainnya. Selanjutnya, menggunakan situs e-commerce. Konsep dari e-commerce sendiri adalah konsep marketplace yang menawarkan jasa bagi pengusaha untuk menjual secara online dengan membuka toko di situs mereka. Situs e-commerce yang sedang ramai sekarang adalah Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada mengikuti perkembangan teknologi. Jangan lupa untuk tidak ketinggalan memaksimalkan penggunaan teknologi dalam produk Anda, sebab sebenarnya hal ini bisa membantu Anda mengembangkan bisnis. Contoh penggunaan teknologi dalam bisnis adalah mengambil foto dan video produk. Memulai sebuah bisnis bukanlah hal yang mudah, tetapi mempunyai ide untuk memulai bisnis itu merupakan hal yang sangat luar biasa yang sulit untuk dipertahankan. Dikarenakan dalam proses selanjutnya akan banyak tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pengusaha. Dan sebagai seorang pengusaha itu harus selalu siap sedia dengan tantangan yang akan dihadapinya. Oleh karena itu, sebelum mencari strategi yang tepat untuk suatu kegiatan bisnis, seorang pengusaha harus tahu tentang tantangan bisnis yang akan dihadapinya dan bagaimana cara mengatasi tantangan bisnis tersebut. Tantangan bisnis yang pertama ada moral dan integritas. Dunia bisnis dan kerja seringkali mengundang dilema moral dalam setiap praktiknya. Banyak orang yang melakukan kecurangan untuk meraup untung lebih besar dari klien. Sebagai pemilik bisnis, Anda tidak hanya perlu menerapkan kejujuran dan integritas pada klien dan menjadi contoh untuk para pegawai. Namun, seorang pemilik bisnis harus juga sadar akan situasi yang bisa memicu perilaku tidak jujur. Lalu yang kedua ada transformasi digital. Transformasi digital yang setiap hari makin maju dan canggih memang memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan dunia bisnis saat ini. Namun, transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berarti apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. Apalagi adanya ketakutan untuk mengubah cara-cara lama akan menimbulkan kekhawatiran apabila transformasi yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan atau justru gagal. Maka dari itu, sebuah bisnis harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang akan terus berkembang. Lalu yang selanjutnya ada sumber daya manusia. Transformasi digital yang tadi itu berhubungan juga dengan sumber daya manusia. Dikarenakan, di era modern ini teknologi sudah diadopsi di dalam bisnis. Namun masih ada beberapa pekerjaan rumah lagi yang harus diselesaikan, yakni membuat sumber daya manusia yang dipekerjakan juga adaptif terhadap teknologi tersebut. Sebuah bisnis yang ingin berjalan secara profesional butuh untuk merekrut sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang mencukupi dalam mengolah teknologi modern yang sudah diadopsi dalam bisnis pada zaman sekarang. Yang keempat, ada persaingan yang semakin ketat. Lagi-lagi, teknologi mempunyai pengaruh dalam hal ini. Teknologi canggih mampu mengintegrasi saluran bisnis sehingga dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu.
Dan tentu saja, sebuah bisnis juga mendapatkan kompetitor dari berbagai bisnis lain di belahan dunia mana saja pula. Jika tidak dibarengi dengan inovasi yang terus-menerus, maka bisnis akan tertinggal dari kompetitor. Lalu yang kelima ada perubahan masyarakat. Tantangan dari masyarakat saat ini adalah dikarenakan mereka senantiasa berubah baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan. Ini menjadi tantangan karena menuntut pemilik bisnis untuk lebih sering memutar otak dan berinovasi dalam menciptakan produk serta jasa. Lalu, 5 tantangan bisnis lainnya adalah kurangnya dukungan. Pemilik bisnis baiknya membuat suatu kegiatan yang dapat mengakrabkan SDM bisnisnya. Kondisi ekonomi. Sebagai pemilik bisnis, ketika menghadapi ekonomi yang tidak stabil, hendaklah selalu berpikir jangka panjang. Mengelola keuangan. Memperkerjakan seorang yang profesional dalam hal keuangan bisnis merupakan hal yang baik untuk bisnis. Perencanaan pemasaran. Setiap pemilik usaha wajib mencari tahu perencanaan pemasaran dan memiliki strategi pemasaran yang baik. Yang terakhir, ekspektasi kurang realistis. Solusi di dalam tantangan bisnis ini adalah membuat perencanaan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai. Baik, sekian penjelasan materi tentang bisnis modern dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selanjutnya masuk ke materi meningkatkan keunggulan kompetitif. Apa sih keunggulan kompetitif itu? Mengapa sih kita harus meningkatkan keunggulan kompetitif itu di suatu perusahaan? Jadi, keunggulan kompetitif adalah suatu keadaan di mana suatu perusahaan memiliki keunggulan atau kelebihan yang membedakannya dari pesaing-pesaing lainnya di pasar. Di zaman era modern digital saat ini, perusahaan mau tak mau harus berevolusi secara fleksibel agar perusahaan tetap berada di era kompetisi yang menjanjikan. Meningkatkan keunggulan kompetitif ini memiliki beberapa manfaat yang sangat penting untuk keberlangsungan dan keberhasilan bisnis, seperti pertumbuhan pangsa pasar, profitabilitas sangat tinggi, inovasi dan perkembangan, ketahanan terhadap pesaing, dan masih banyak lagi. Dengan cara seperti apa ya meningkatkannya? Meningkatkan keunggulan kompetitif yang pertama ialah fokus pada pelanggan. Respon cepat terhadap umpan balik pelanggan dan berusaha untuk terus meningkatkan pengalaman pelanggan. Seperti memanfaatkan layanan solusi cloud computing untuk menciptakan inovasi yang memberi keleluasaan baru dalam mengolah data pada server online yang jauh lebih aman, fleksibel, dan scalable yang dapat terintegrasi dengan mudah pada sistem yang sudah ada. Cloud computing ini memiliki fitur update otomatis, sehingga akan selalu mendapatkan versi terbaru dari sistem operasi dan sistem keamanan. Yang kedua, inovasi produk atau layanan. Terus-menerus berinovasi untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih baik dari pesaing. Yang ketiga, strategi harga yang cerdas. Tentukan strategi harga yang sesuai dengan nilai yang diberikan produk atau layanan. Yang keempat, pemasaran dan branding. Kembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk membangun kesadaran merek dan membedakan perusahaan. Terakhir, analisis pasar dan pesaing. Lakukan analisis pasar secara teratur untuk memahami tren dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, ada teori perbedaan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi setelah membandingkannya dengan perusahaan atau organisasi lain. Setiap individu, perusahaan maupun negara yang memiliki kemampuan keunggulan komparatif merupakan kemampuan yang menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah daripada yang dikeluarkan oleh pesaing. Dengan kondisi tersebut, perusahaan bisa menjual barang atau jasanya dengan harga yang lebih murah. Lalu ada keunggulan komparatif memiliki beberapa kritikan, yaitu yang pertama,
Produksi dan perdagangan tidak hanya melibatkan dua barang dan dua negara. Yang kedua, perdagangan antar negara melibatkan biaya transportasi. Yang ketiga, tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi. Yang keempat, tenaga kerja tidak selalu mobile. Yang terakhir, model mengecualikan efek teknologi. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan atau organisasi untuk mengatur strategi sehingga membuatnya berada di posisi yang menguntungkan dibandingkan perusahaan atau organisasi lain. Agar unggul dari perusahaan lain, sebuah perusahaan perlu memiliki strategi yang mumpuni. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti sumber daya manusia, kinerja, dan pengelolaan produksinya. Lalu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan di keunggulan kompetitif. Yaitu yang pertama, overall low cost. Perusahaan harus menjadi produsen yang memiliki efisiensi dengan tingkat lebih tinggi. Strategi cost ini contohnya membangun fasilitas secara agresif tetapi dengan skala yang lebih efisien. Yang kedua, differentiation. Dalam bentuk menampilkan diri sebagai produsen yang menawarkan biaya lebih rendah tetapi memiliki keunikan produk. Terakhir, fokus. Perusahaan harus bisa fokus dalam memilih segmen keunggulan. Sekian presentasi hari ini yang saya paparkan. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baik, kita telah sampai ke materi yang terakhir yaitu manfaat teknologi untuk pengembangan usaha bisnis. Manfaat teknologi saat ini sudah bisa dirasakan di berbagai bidang, mulai dari sektor perbankan, telekomunikasi, pendidikan, hingga sektor kesehatan. Kemajuan dan inovasi yang terjadi secara terus-menerus tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat karena berbagai aktivitas menjadi lebih mudah dan efisien. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga terbukti mampu memberikan manfaat besar bagi para pengusaha modern. Contohnya, jika dulu kegiatan promosi masih dilakukan menggunakan metode konvensional, kini Anda sudah bisa menjual barang secara online lewat website atau media sosial. 1. Memperluas jangkauan pemasaran. Yang paling besar adalah mampu memperluas jangkauan pemasaran. Perlu diketahui, sebelum internet berkembang pesat seperti sekarang, proses pemasaran masih dilakukan secara konvensional, mulai dari penggunaan iklan billboard, brosur, pamflet, radio, atau televisi bagi pembisnis yang punya modal besar. 2. Menghemat waktu dan biaya. Sebagai pembisnis, tentunya kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Teknologi mampu menghemat waktu dan biaya, karena jika dulu segalanya harus dilakukan secara tatap muka, sekarang sudah bisa dilakukan secara online dari manapun kita berada. Urusan memesan stok bahan baku, menghubungi klien, mengirim proposal penawaran, hingga rapat koordinasi semuanya bisa dilakukan melalui perangkat seluler. 3. Produktivitas meningkat. Teknologi juga bisa membantu meningkatkan produktivitas secara signifikan. 4. Mengoptimalkan pelayanan. Bisa memanfaatkan teknologi chatbot sebagai alternatif untuk menjawab pertanyaan dari calon pelanggan. Perkembangan teknologi juga mampu menyediakan fitur real-time tracking dari setiap produk yang dikirimkan, sehingga memudahkan dalam proses pemantauan. Lebih mudah mengelola karyawan, mulai dari karyawan, manajer, hingga pimpinan, dituntut harus bisa menjaga jalur komunikasi yang jelas, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kehadiran teknologi otomatis mampu minimalisir hal ini, karena saat ini sudah ada banyak opsi untuk berkomunikasi, contohnya seperti WhatsApp ataupun email. Mempercepat akselerasi bisnis tanpa dibekali pengetahuan yang baik, seorang pembisnis bisa dipastikan bakal kesulitan dalam berakselerasi untuk mencapai tujuan. Kita bisa mendapatkan insight dari para tokoh bisnis hanya dalam beberapa kali klik, dan jika beruntung, tidak jarang kita akan mendapatkan tips dan trik untuk pengelola bisnis agar semakin berkembang. Meminimalisir markup harga.
Dengan memanfaatkan teknologi informasi, saat ini konsumen bisa lebih mudah membeli sebuah produk secara daring. Alhasil, beberapa produsen perlahan mulai membuat sistem pemasaran digital seperti website ataupun media sosial, membuka peluang ekspansi. Di era globalisasi kita diberikan peluang lebih besar untuk mulai berekspansi jika kita mempunyai produk unggulan dengan daya saing tinggi seperti kerajinan tangan, industri herbal, ataupun produk digital. Jangan ragu untuk menyasar di negara lain. Ada contoh peluang usaha di desa, online dan offline. Banyak sekali peluang usaha di desa yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Mulai dari bisnis kuliner, usaha peternakan, budidaya tanaman, hingga industri kreatif yang ditopang dengan infrastruktur digital. Salah satu contohnya ada desain grafis. Profesinya adalah seorang desainer grafis yang setiap hari menghasilkan logo, banner, icon, dan ilustrasi untuk perusahaan-perusahaan internasional. Selanjutnya ada reseller pakaian online. Reseller pakaian online tidak memerlukan karyawan untuk produksi barang. Sebagai reseller, biasanya tinggal mengambil barang dengan harga grosir dari produsen. Kemudian, produk pakaian yang sudah dibayar bisa dijual kembali dengan harga baru, yang sudah ditambahkan dengan margin keuntungan. Yang terakhir, ada penulis artikel atau content writer. Selain reseller, pakaian online dan jasa pembuatan website, content writer menjadi peluang usaha di desa yang sangat menjanjikan. Selanjutnya yang terakhir, yaitu memilih e-commerce sebagai cara berbisnis modern. Industri e-commerce saat ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Hal ini merupakan cara berbelanja di era modern yang memungkinkan siapa saja membeli berbagai jenis produk secara online. Tentu menjadi sebuah peluang potensial bagi pengusaha untuk semakin mengembangkan bisnisnya. Yang pertama, yaitu potensi pertumbuhan bisnis di masa mendatang. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan industri terkait setidaknya dalam 5 tahun ke belakang. Jumlah pengusaha yang beralih ke platform ini semakin membludak. Hal ini sangat wajar karena terbukti memberikan banyak keuntungan bagi konsumen. Lalu yang kedua, menghasilkan pendapat tinggi kapanpun dan dimanapun. Salah satu keunggulan e-commerce yang disukai banyak pebisnis masa kini dengan menjalankan bisnis secara online, kita berkesempatan tetap menghasilkan pendapat secara terus-menerus tanpa mengenal ruang dan waktu. Lalu yang ketiga, membuka usaha dengan modal minim. Bisnis online memungkinkan kita untuk menjalankan di mana saja tanpa harus menyewa kantor khusus. Yang keempat, promosi mudah dan murah. Informasi mengenai produk yang kita jual akan sulit sampai ke konsumen jika tanpa melakukan promosi. Promosi dengan cara lama seperti pembuatan spanduk, baliho, atau pamflet dirasa semakin memakan banyak biaya tinggi. Lalu yang terakhir, menjangkau konsumen tanpa batas seiring dengan kemajuan teknologi. Kita bisa terhubung dengan siapa saja dari berbagai belahan dunia melalui saluran media sosial atau lainnya. Sama halnya dengan teknik berbisnis yang saat ini semakin mengandalkan kecanggihan teknologi digital dan internet. Kita bisa memasarkan produk tanpa batas wilayah sehingga jumlah penjualan terus meningkat.